oke, nggak masalah karena lebam itu akan hilang sendiri dalam waktu 2 minggu biasanya. Jadi nggak usah takut sih sebenarnya ya. Jadi selama dikerjakan oleh yang berkompeten, tidak usah takut lagi. Sebenarnya tadi pasien sudah kita anestesi menggunakan krim, tapi untuk memaksimalkan lagi biar lebih baal lagi, biar tidak terlalu terasa, saya tambah lidocain anestesinya. Untuk benangnya saya biasanya menggunakan benang yang ukuran kecil, biasanya yang 2,5 cm atau biasanya sih 25 mm dengan ukuran jarum 30 gauge, biasanya sih seperti itu. Ini mungkin akan terasa kayak kebakar dikit, kayak apa ya, sting lah ya. Gini kasih, biar nanti maksimal nyamannya. Oke, kayak gitu. Jadi agak nggak nyaman pas kita masukkan anestesi. Itu sebenarnya untuk mengurangi rasa tidak nyaman sih. Sedikit aja sebenarnya. Jadi kita tadi sudah mengambil foto untuk before-nya. Sekali lagi, tindakan ini lebih baik saya sarankan dilakukan oleh tenaga yang sudah berkompeten, sudah profesional. Jadi kalau di klinik estetika Dr. Afandi dan Dr. Afandi, memang menurut saya sudah menggunakan teknik ini sih sebenarnya. Jadi ada yang nanya? Rumah kelomang itu disuntik biar apa? Biar baal, biar nggak terlalu terasa. Jadi kadang-kadang harus double inject ya, double ini ya, anestesi, karena biar pasiennya nyaman sih. Kalau aku gitu biasanya. Sebenarnya tadi suntiknya untuk tambah baal aja sih. Oke, kita hapus dulu. Kalaupun misalnya bleeding nggak usah takut, karena dia mungkin karena rawan banget kan di sini areanya ya, biasanya bleeding sih 1-2 gitu aja sih. Nah, ya. Sama nyaman dikit. Aman, tidak ada darah. Ada 1. Biasanya sih kalau saya langsung 5 baru kita cabut, ini karena baru pertama kali. Terus ini ada bleeding, sedikit bleeding, tapi nggak usah khawatir. Paling akan terjadi biru kurang lebih 10 hari sampai 14 hari. Kalau pasiennya misalnya dia suka apa sih namanya, suntik vitamin C dan segala macam, biasanya gampang bleeding sih. Bedanya di situ. Justru sebenarnya benang adalah tindakan yang paling gampang, yang paling aman. Karena apa? Even bleeding tidak akan terjadi nekrosis dan sebagainya. Dia nanya dong. Oke. Anissa 119. Sebelum disuntik apa dibius dulu untuk menghilangkan rasa sakitnya? Biasanya. Atau gimana nih dok? Biasanya sih disuntik dulu langsung boleh. Atau misalnya mau pakai krim aja juga nggak apa-apa. Ini aku lakukan biar tambah nyaman aja sih pasiennya sih. Bisa double anestesi boleh, 1 anestesi tak boleh. Ini lagi agak terasa sting banget di sini.
nanti ada sedikit kayak nggak nyaman di sini. Atasnya. Alisnya udah naik. Sakit? Agak sakit. Yang sini ya, tadi ada yang bleeding satu. Oke, satu lagi. Oke. Langsung aman ya? Cuman ini doang kan? Iya. Tadi itu ada kena darah. Oke, sekarang aku harus naik ke sini biar naikin alis yang ujung situ. Walaupun misalnya sudah di anestesi, tetap dia biasanya rasa kayak sesuatu yang tidak nyaman gitu, uncomfort gitu aja sih. Oke. Ada yang nanya, Dok. Suntik vitamin C itu harus berapa kali ya, Dok, baru bisa kelihatan hasilnya? Vitamin C untuk apa nih ceritanya nih? Untuk mencerahkan, untuk whitening atau injeksi pencerahan ya memang harus berkali-kali sih. Sorry. Oke. Gak ada darah. Sakit karena di sini kepulang. Alisnya udah naik. Naik. Naik kan? Oh, satu dok. Baru 4 ya? Baru empat. Nah, kan naik ya? Nah, kelopak matamu tuh langsung naik. Iya. Iya kan? Ini yang bisa ketarik. Yang sakit ini doang. Nah, aku harus naikinnya di sini sih. Wait. 4 dulu, kita lihat deh. Ini harus masukin. Kalau injeksi infus biasanya sih aku sarankan 3-5 kali sih untuk pengulangan, seminggu sekali boleh. Infus yang paling bagus sih sebenarnya, kenapa? Kalau infus itu dia memang faktor pencerahannya lebih tinggi dibandingin kalau injeksi tok. Kakak itu lagi treatment apa, Dok? Kakak ini lagi treatment benang. Kakak ini lagi treatment tarik benang untuk naikin ini kelopak mata sama alisnya sih sebenarnya. Ini pembuluh darahnya pada gini. Baru tarik pas, agak pas. Jadi ayam. Sedikit. Tarik nafas. Tarik nafas. Oke. Oke, tanpa darah. Oke. Cuman ini doang. Masih ya. Langsung naik. Nah, ini tadi langsung naik kelopak matanya yang ini. Jadi dia sekarang udah punya lipatan kelopak mata buatan. Awalnya tidak terlalu banyak. Peres banget ya ampun. Antibiotik dong. Antibiotik dong. Ada di sebelah ya. Ini. Jadi begitu kita selesai tindakan, langsung diolesin antibiotik untuk mencegah infeksi ya, proses infeksinya. Jadi ini adalah sedikit bengkak karena tadi ngeliatin pembuluh darah, tapi nggak apa-apa. So far nanti 2 hari aja udah hilang bengkaknya. Terus dia akan biru, jadi nggak usah takut biru. Nanti biru sendiri juga akan hilang kok sekitar 2 minggu, 10 hari sampai 2 minggu normalnya, tanpa dikasih krim apapun gitu. Ini yang sebelah kiri, jadi langsung naik dia. Kalau enaknya pakai mono lace paint. Yang kedua dia jauh lebih kelihatan pada usia muda. Jadi kalau usia tua gimana dok? Ya ada teknik yang lain gitu. Jadi ada teknik lain untuk prosesnya. Jadi ini kenapa saya sarankan pakai teknik eyebrow liftnya pakai si benang yang mono, karena dia masih muda usianya. Jadi lebih gampang dia. Oke, kita sebelah sana. Ada yang nanya, Dok. Yes. Salsa Bilfajria Duratul. Kalau beruntusan kulit kering bagusnya treatment apa, Dok? Kalau beruntusan kulit kering itu artinya barrier kulitnya masih buruk. Jadi artinya kamu harus perbaiki barrier kulitmu dulu dengan apa? Ya dilembabkan dulu, dibenerin dulu, dinormalkan dulu. Banyak treatment yang bisa dilakukan. Kalau biasanya di sini aku sarankan sih DNA Salmon, skin booster, sambil di beruntusannya di facial dulu gitu. Jadi nanti dia lebih lembab, otomatis tindakan apapun gampang
produk gampang. Jadi emang kita siapin dulu aja. Kayaknya yang sini lebih turun ya kayaknya. Ya, Oh, berarti harus dibanyakin. agak nggak simetris. Yes, betul, harus dibanyakin jadi. Tapi tekniknya harus tak ganti. Sekarang suntik lagi, agak sedikit sting biar kamu nyaman. Ini sudah saya desinfeksi pakai alkohol. Ya, jadi area sini disinfeksi pakai alkohol. Gak usah takut meskipun jadi biru, nggak apa-apa karena meskipun kita hindari karena nih kita nggak bisa tahu di mana pembuluh darahnya. Ya udah pelan-pelan aja kita kerjakan. Ini bisa aku harus suntik karena nanti hasilnya memang sorry. Dua titik saja cukup. Kalau untuk tindakan benang cepet banget sebenarnya karena Ada 10 menit dok ya? nggak ada 10 menit, setengah jam udah selesai paling. Ada yang nanya lagi dok. Ya, Kalau penyebab kelopak mata banyak lipatan apa ya kak? Apalagi di usia 18 tahun ada treatmentnya nggak? 18 tahun udah banyak lipatan. Di mana tuh? Mata, kelopak mata. Kok bisa? Emang gimana tuh? Keriput? Nggak mungkin lah. Lipatan gimana tuh maksudnya? Turunan paling. Keturunan mungkin ya. Kelopak mata nggak apa-apa, malah orang tuh lebih banyak malah ada kelopak matanya daripada tidak punya kelopak mata. Kenapa sayang? Karena ya kelihatan jadi matanya lebih belok aja gitu. Nah, fungsi saya ini sebenarnya mau naikin alisnya kakaknya ini. Cuman saya punya teknik khusus aja karena harus maksimalin di sini. Sorry, tarik nafas. Ini agak melewat benangnya. Sakit. Kena pembuluh darah ya, nggak sakit orang udah anestesi. Eka tuh pembuluh darahnya ini banget, di mana-mana tuh kelihatan banget. Lain sama kulit yang sudah tipis itu kan gampang ya ditebak, dia nggak bisa ditebak dia. Kulit kulit badan bukan, karena dia tebel jadi nggak kelihatan gitu loh Yun. Aku nggak bisa nebak di mana pembuluh. Gitu dong. Oh iya, ya udah. Serah kalian ya. Tuh, tunjuk tuh siapa yang ngomong gitu. Habis ini matamu naik kayak gimana? Minta aspek dong. Aspek. Bisa bener. Aduh. Ya, kayak gini deh saya kerjanya ketawa. Ada pertanyaan lagi dok dari RN Destivia. Kalau flek hitam apa solusinya bu dokter? Di laser boleh, di salmon DNA boleh, dipakein produk lengkap boleh, di filling boleh. Tergantung lapisannya ya sayang ya. Jadi gini. Kalau flek itu, kalau kita mainnya misalnya fleknya itu di bagian apa, misalnya di bagian permukaan, ya udah dipilih, pakai produk rutin, dia akan membaik cepat. Terus kemudian kalau misalnya dia di dalam ya mau nggak mau minimal tindakannya di laser gitu. Terus ada DNA salmon sih, the best treatment, memang itu baru tuh. Yang penting jangan pingsan. Ya aku lagi mau naikin kelopak matanya biar bagus. Laser rejuve berapa dok? Nah, kamu tinggal di mana nih? Kalau misalnya di tempat beda-beda sih. Kalau di Denpasar 1,5 sih. Kalau di Denpasar 1,5 juta. Kalau di cabang lain aku kurang tahu harganya. Kayaknya berbeda deh. Jakarta kalau nggak salah beda lagi harganya. Wah, sini naik banget langsung ya. Yang kiri langsung naik loh. Cantik banget.
Iya nggak sih? Itu apa tuh? Depok, Dok. Depok. Oh, Depok beda harga. Depok beda harga. Coba ditanyain aja Depok. Nanti di DM sama Di DM kok nanti ya. Coba kamu kan bedanya. Oh, langsung naik ya. Sama lo sekarang kelopaknya. Beh. Peres banget. Punya teman peres-peres semua ya. Coba ya buka matanya. Aku mau lihat perbedaannya kamu dulu. Sekarang yang sini mau aku samain. Sorry, tarik nafas. dari Kak Fatian Akbar. Hmm. Dan pasar di mana ya? Di Renon sayang. Di Renon di Jalan Raya Puputan 166. Kalau kamu ke Renon di depan Taman Jangan. Depan Taman Jangan. Oke. Rasanya mak kejang di pembuluh darah tok di sini. Kanan kirinya. Buka matanya. Oke, wait, biar sama. Oke, sudah sama kok. Tinggal satu lagi. Karena aku lebih fokus mau ini lebih buka. Yang kiri lebih naikin. Jadi aku harus stripnya di sebelah sini. Oke, wait, satu kali. Kita naikin yang ujungnya. Atau selesai gitu. Sip. Kenapa? Di Padang ada Coba Bu banget. Dokter klinik estetika. Di Padang Ya. belum. Medan ada. Padang Medan jauh ya? Nggak tahu. Di Medan ada. Padang aku belum pernah dengar. Belum lah, belum ya. Itu diapain, Dok? Ini di Benang, thread lift namanya. Sorry. Jadinya pindah aja. Tadinya mau makan. Ya, aku nyari tempat ini. Berapa yang lihat? Baru 9. Naik turun. Naik, oh ya, up and down ya. Apa ada turun naik? 11. Oke, Berapa harganya, Dok? kalau di sini 2,8 untuk 10 benang. Biasanya untuk kanan kiri udah cukup 5 kanan 5 kiri. Kecuali kamu butuhnya lebih banyak. Biasanya sih 10 sampai 20 tuh udah banyak banget. Kecuali dia cukup banget. Tahan berapa lama, Dok? Benang 1 tahun kurang lebih ya. Kurang lebih 1 tahun. Nah sekarang dikompres dulu. Tuh tadi kan bengkak ya. Tadi kan agak lebam tuh bengkak. Terus cepet banget hilang. Karena apa? Satu memang kulitnya tipenya dia gampang banget recovery. Yang kedua dia masih muda. Kulitnya gampang banget juga recovery. Yang ketiga kita pakai benang mono. Dia tidak terlalu perlukaannya tidak terlalu maksimal gitu loh. Jadi dia less banget untuk Filler bisa nggak, Dok? filler. Untuk apa? Filler apa aja bisa di sini. Kalau untuk kelopak mata bisa juga, cuman biasanya aku lihat kondisi kulit kalau laksitasnya terlalu berat, aku nggak pakein filler mending. Nah, udah, ini udah kempes juga. Filler aku lebih main ke contouring filler. Jadi kalau misalnya kamu ngikutin IG Instagram klinik estetika, filler dagu tuh, bibir, oh bisa banget, itu ada contohnya di situ. Bibir bisa banget. Kemarin sorry jadi kalau pasien tuh kebanyakan requestnya aneh-aneh, jadi minta aku tiba-tiba dikirimin foto nih ya sama pasien, tiba-tiba dikirim foto artis nih, ada yang minta kayak inilah itulah Syarinilah, ada yang kayak minta air taltum lah. Ya udah request lah, kita wujudkan aja sesuai dengan bentuk yang dipunya pasien, kita sesuaikan aja. Nah kalau benang mungkin sekarang udah terlihat agak kenceng, nanti dia mungkin agak less, tidak terlalu kencang lagi, kemudian dimaksimalkan biasanya hasilnya terlihat di bulan kedua setelah tindakan.
Benang itu akan seperti itu. Walaupun dia benang mono pun dia mempunyai efek yang sama, effort yang sama, usaha yang sama, terutama pada pasien yang memang dia lebih muda Ya, gitu. nanya lagi dok. Mm. Itu buat ngilangin kerutan ya dok? Bisa juga, cuman nggak maksimal karena aku di sini cuma mau main untuk naikin alis dan kelopak mata gitu. Jadi yang atas. Kalau kerutan mungkin lebih ke apa ya? Ke botox, tergantung. Kerutan kelopak mata aku mungkin mainnya ke filler, kerutan di atas kelopak mata, di sini di dahi ke botox kayak gitu. Tergantung nanti kebutuhan pasiennya. Jadi memang konsul itu wajib ya ketemu. Jadi nanti aku lihat nih kebutuhannya, terus kemudian kita susun berdasarkan budgetmu. Jadi kalau dok aku punya budgetnya segini, oke aku susun nih. Oh ya kita coba ini dengan ini dengan ini. Cukup nggak? Kalau cukup ya udah kita lakukan gitu. Jadi aku akan memaksimalkan result dengan budget yang kalian punya. Cuma jangan sampai dipaksa, misalnya aku cuma budgetnya dikit banget, minimal banget, tapi hasilnya pengen maksimal, susah. Itu agak susah gitu ya. Kalau kantung mata yang besar dan turun diapakan dok? Kantung mata besar turun biasanya kalau usia ya biasanya aku sarankan langsung blefaroplasty, lebih ke langsung operasi plastik, kecuali memang bisa kita perbaiki dengan si filler, tapi lebih apa ya, mungkin lebih natural jatuhnya, nggak bisa langsung gini banget lah, terangkat banget gitu. Jadi nggak usah takut. Produk di sini memang kelihatannya udah mahal gitu. Iya, tapi kalau kamu ngomong quality, menurut saya dengan quality yang bagus, pasti resultnya ke kulit kamu juga akan jauh lebih bagus dibandingin kamu pakai produk yang memang quality-nya tidak terlalu bagus. Sama, produk apapun akan memberikan efek dan kualitas yang beda saat aplikasi ke wajah. Contoh, ada produk filler murah, ada produk filler mahal, dok. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah saat kita meregangkan bahan filler tersebut. Misalnya gini, orang ketawa, senyum, itu kan kulitnya ketarik. Pada filler-filler yang harganya mungkin murah atau mungkin yang kualitasnya kurang bagus, kemungkinan dia tidak akan dinamisnya tidak akan bagus. Kayak gitulah. Seperti itu. Oke, tidak ada masalah. Paling di sini nanti akan ada lebam biru sekitar 10 hari sampai 14 hari. Hilang sendiri tanpa dikasih krim juga bisa. Mau dikasih krim biasanya Trombofox atau Arnica krim, aku sarankan tidak usah berolahraga berat dulu 1 kali sampai 2 kali 24 jam, tunggu sampai kering, karena kita masukin jarum nih ya, ada luka kebuka tuh ya, jadi tunggu dulu. Jadi kita sudah oleskan antibiotik krim, habis ini misalnya mau melakukan aktivitas seperti biasa silakan, cuman krim untuk krim malam tidak boleh dipakai dulu selama 1 hari ini, 1 malam ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kerutan di bawah mata dok? Kerutan di bawah mata biasanya filler sih cenderungnya. Mendingan kalau kamu kayak gitu, mendingan botox langsung sama filler dikombinasi. Jadi pipinya nanti kita filler mid face-nya, kemudian botoxnya langsung kita isi, kita perbaiki. Kalau mau langsung aja ke klinik estetika Dr. Afandi cabang Denpasar di Jalan Raya Puputan 166 Renon, atau di depan Taman Janggan anak-anak itu. Kamu bisa tahu ya. Jadi dari jalan pemuda mau perempatan pemuda, kamu langsung belok lebih ke kiri aja, ambil jalur kiri, gedung ketiga, di situ ada Plang Estetika, ya kan? Jadi konsulat Jepang, kemudian BNI Drive-thru, terus kemudian kita ada kiri jalan. Ya, oke. Mungkin segini aja dulu saya ngasih live demo untuk threadlift. Tidak banyak karena threadlift itu sangat cepat. Untuk episode minggu depan kemungkinan saya akan memberikan live demo botox, filler, karena mungkin ada filler pipi atau contouring yang akan saya berikan. Jadi kamu bisa langsung lihat resultnya. Kalau filler itu langsung kelihatan hasilnya maksimal dan akan semakin maksimal lagi dalam 2 bulan. Oke, don't worry, be beautiful. Bye.